Aku merinding lihat foto itu, merinding banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Mamang Horor. Pada kali ini saya berada di satu lokasi, yang mana lokasi ini dulu sering dijadikan tempat syuting film atau sinetron drama kolosal. Di sini kalian bisa melihat beberapa patung dan beberapa bangunan, beberapa blok. Penasaran seperti apa? Lanjut. Oke, baik teman-teman, kita akan memasuki satu atau dua dari beberapa bangunan yang berada di sini. Dan bangunan-bangunan ini sudah terbengkalai setelah mungkin tidak pernah dipakai lagi untuk syuting film atau sinetron. Nah, di sini juga masih terdengar banyak hiruk-pikuk kendaraan berat atau alat berat yang melintas, karena sebagian lahannya akan dipergunakan untuk bisnis properti. Di sana kalian bisa lihat, itu juga satu blok lain daripada blok yang akan kita masuki saat ini. Baik, kita masuk dari sini. Ini adalah sebuah joglo atau pendopo, satu di antara pendopo kecil yang lain. Bentuk bangunannya mirip seperti apa? Tirtayatna. Saya lupa namanya, untuk acara plebon di Bali itu. Untuk acara ngaben kan bentuknya mirip itu. Tetapi yang jelas bukan, ya, itu hanya sebuah hiasan semata untuk dijadikan kebutuhan syuting saja. Baik, kita lanjut. Mungkin kalian pernah melihat video-video dari teman-teman konten kreator yang lain, yang mana menampilkan pada saat malam hari, dan ini adalah tampilan pada saat siang hari, sehingga mungkin kalian bisa melihat dengan jelas seperti apa sih bangunannya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah satu blok dan masih ada blok yang lainnya. Setiap blok mungkin digunakan untuk beberapa adegan, ya guys. Dan di sini terdapat mungkin ada puluhan blok, dan masing-masing blok digunakan sesuai dengan kebutuhan adegan dari setiap masing-masing sinetron atau film yang hendak dipergunakan. Mungkin kalian berpikir bahwasanya syuting sinetron atau film itu dilakukan dengan banyak lokasi. Itu betul, tetapi sebenarnya bisa jadi satu lokasi syuting itu digunakan untuk bisa lebih dari 10 adegan.
seperti halnya pada waktu saya datang ke lokasi syuting film Lampor. Satu lokasi rumah itu saja bisa dipergunakan, wow, satu rumah kecil di tempat syuting film Lampor itu saja bisa digunakan menjadi beberapa puluh adegan, dan itu efisiensi tempat ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sebenarnya terbuat dari triplek dan gypsum dan wallpaper. Ini hanya sebuah wallpaper. Sangat kreatif, idenya juga sangat keren. Nah, kayak gitulah. Jadi ini mungkin bisa sedikit menambah wawasan bagi kalian seperti apa sih lokasi syuting film atau syuting sinetron itu. Ya, kurang lebih begini. Saat saya melakukan pengambilan gambar kali ini, saya ditemani oleh Bang Satria dan Nobi dari Zona Seram TV. Buat kalian jangan lupa bantu dukung channelnya mereka ya. Dan juga di sini ada Cak Bolang dari channel Sang Explore. Nah, banyak patung-patung seperti ini. Kalau kalian mungkin berpikir ini terbuat dari beton atau dari semen, ini justru menurut saya terbuat dari gypsum. Menurut saya sih. Ini adalah patung Ganesha. Wow. Ini seperti ruang singgasana ya. Di belakang sini terdapat beberapa ruangan. Terlepas dari suasana mistis atau angkernya, yang jelas membangun ini butuh biaya yang cukup besar. Sorry sakit. Lampu kristalnya bagus-bagus ya guys. Menyesuaikan dengan kebutuhan syuting filmnya. Di situ terdapat satu ruangan yang tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya. Jadi saya rasa tidak perlu masuk ke dalam sana ya. Dalamnya menurut saya sih cukup mencengangkan isinya, karena ternyata masih banyak pernak-pernik yang cukup mahal menurut saya. Situ juga ada ruangan kosong, hanya begitu saja. Jadi lokasi ini pernah digunakan untuk syuting sinetron drama kolosal ya, seperti Mak Lampir, Angling Dharma dan lain sebagainya. Pernah dilakukan syuting di tempat ini. Oke, kita mencoba masuk di pendopo atau aula kerajaannya. Mana pintunya nih? Ternyata pintunya cuma satu kayaknya guys. Kita harus lewat depan deh. Oke, kita tengok dulu yang ini. Nah, di seberang sana itu ada satu blok lagi. Tentu blok itu memiliki karakter bangunan yang berbeda, dan pasti untuk kebutuhan film yang berbeda atau sinetron yang berbeda, sesuai dengan adegan yang dibutuhkan. Ini kalau dari bentuknya sih seperti apa ya, bentuknya seperti dipan. Jadi Mak Lampir dulu pernah, oh ini tembok asli nih. Jidat gua kalau kesini ya benjol juga. Nah ini berbeda ya.
Jadi tidak semuanya dibangun dengan cor. Jadi dengan modal yang minimal, dengan biaya produksi yang minimal untuk bangunan, bisa menghasilkan keuntungan yang optimal atau bahkan maksimal ya. Ini pendopo kecil seperti yang pertama kali tadi saya masuk ya. Kita coba tengok ke dalam. Bentuknya seperti apa kira-kira. Nah, itu Mak Lampir dulu syutingnya di sini kayaknya. Oke, sini banyak aksesoris yang sudah banyak jatuh, hancur, berantakan. Nah, inilah singgasananya. Oh, sorry. Tuh kan, bukan terbuat dari cor ya guys. Mungkin saya akan melakukan perekaman video ini hanya satu lokasi ya mungkin, karena terlalu banyak, terlalu luas, dan lokasinya juga bangunannya oke. Kita coba masuk ke dalam. Ini pun patungnya terbuat dari gypsum. Dan ini adalah letak singgasananya. Keren ya guys? Keren dong. Ini semua pilarnya berukir loh mas bro. Banyak ukirannya. Oh, ada sebuah lotop di sini. Ada tulisannya orang tua. Ada yang ini kayaknya nih di sini. Amazing. Oke, kita coba jalan keluar ya. Kita cari lokasi yang mudah kita gapai lainnya. Nah, di sini kalian bisa mendengar suara kendaraan atau alat berat melintas, karena memang bagian yang lainnya dari lokasi ini sedang dibangun perumahan atau bisnis properti. Amazing. Kita coba lihat situ. Jadi pada saat siang hari gini, banyak yang berkunjung ke tempat ini hanya untuk sekedar ya selfie-selfie, berfoto-foto gitu. Karena memang lokasinya sangat bagus untuk dikunjungi dan untuk selfie-selfie. Dan sepertinya untuk teman-teman konten kreator, kemungkinan untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan, mungkin lokasi ini sudah nggak bisa lagi kita bikin explore. Mungkin ya, saya nggak bilang pasti, kemungkinan begitu. Karena kalau melihat dari situasinya, sepertinya ini akan dialihfungsikan kembali. Beberapa bagiannya akan dialihfungsikan kembali. Dan di belakang itu nampak benteng-benteng ya. Nah itu, wah, hanya aja panas guys, jadi saya nggak mau keluar deh. Itu benteng ya mas bro, bisa kalian imajinasikan, bisa kalian ilustrasikan sendiri ya. Itu benteng, ini pun benteng. Jadi tidak dibangun secara penuh, hanya dibikin sebagian, dan seolah-olah ini adalah benteng yang kerajaan yang besar. Itulah yang dinamakan tim kreatif. Sutradara dan tim kreatif sangat berperan di sini ya. Kita coba cari akses ke sana. Kalau nggak bisa ya sudah.
coba. Moga-moga nggak ada ular ya. Itu juga masih ada benteng. Di situ ada mobil ya Mas Bro. Cuman saya rasa mobil itu nggak perlu disorot. Sekilas saja. Nah, saya sorot ke bangunan ini. Mungkin itu adalah bagian dari pemilik aset ini. Mungkin dia sedang mengunjungi asetnya untuk ditinjau atau mungkin kebutuhan perusahaannya dia ya. Di balik sana terdengar suara orang. Jadi mungkin kemungkinan besar bangunan ini akan difungsikan kembali. Berbentuk benteng ya Mas Bro. Ini adalah sungai buatan. Pada saat saya opening, kita berada di pinggir jembatan, dan jembatan itulah yang, nah di situ ada jembatan tuh. Jembatan itu melintasi sungai buatan ini. Sebenarnya sungainya itu pun sungai buatan. Oke. Kita coba telusuri sungainya. Jauh dan panas. Ini sih di Bogor, tetapi Bogor yang dicoret. Nah, ini adalah bangunan yang barusan kita kunjungi. Kita coba tengok ke dalam sini ya. Kita tidak ke belakang sana karena di belakang sana banyak orang yang sedang bekerja. Khawatir kita mengganggu. Jadi kita lewati bagian yang bisa kita lalui saja. Ini pendopo kecil. Sebenarnya sih menurutku bakal seru nih. Bakal creepy kalau kita explore bangunan ini malam hari. Tapi karena informasinya bangunan ini akan dialih fungsikan pada akan datang, jadi ya kita eksplor siang hari. Setidaknya kalian bisa mengetahui seperti apa penampakannya, tampilan bangunan ini siang hari. Oke. Nah, kalian dengarkan suara orang bekerja? Keren ya, keren. Ini sepertinya bukan kaca, jadi yang kalian lihat seperti kaca pada saat kalian menonton film itu bukan kaca, tetapi tergantung tim kreatifnya ya Mas Bro. Tidak semuanya seperti itu. Oke. Ini lokasinya luas banget. Kalau misalkan tuh kan, kalau misalkan saya rekam semuanya, nggak akan cukup waktu 1 jam. Kita nggak ke sana ya, karena ada orang bekerja di belakang sana. Takut kita mengganggu. Oke, kita coba cari akses di bangunan yang lain. Kalau nggak bisa ya sudah, kita kembali dan closing. Gapuranya dibuat sedemikian rupa menyerupai pintu kerajaan. Nah, ini yang kalian lihat. Yang nggak bisa dimasukin ya jangan kita masukin, jangan dipaksa. Ini ada gembok nih. Tampilan depan gapuranya nih.
satu blok untuk kebutuhan beberapa adegan dalam satu film. Dan di sini ada beberapa puluh blok. Jadi kebayang nggak kalian kalau misalkan aku harus berjalan keliling di semua area ini? Nggak cukup 2 jam. Setidaknya kalian bisa mengetahui, oh ternyata seperti ini toh lokasi yang dibikin untuk syuting sinetron. Ya kurang lebih beginilah efisiensi tempat itu sangat-sangat diperlukan ya. Efisiensi waktu, tempat, tenaga dan pikiran itu sangat-sangat diperlukan. Capek rek. Ini adalah bangunan pertama yang kita kunjungi. Keren ya. Nah, ini kita bisa masuk karena tidak terkunci. Wow, sepertinya bangunan ini lebih tidak terawat. Mungkin saking jarangnya ini dikunjungi. Oke, kita lanjut. Seperti biasa kita cek. Terbuat dari gypsum. Bangunan ini dikelilingi oleh kolam dan air mancur, sehingga menampakkan kesan benar-benar seperti berada di sebuah istana. Oke, kita masuk ke dalam. Permisi. Wow, luas ya. Apa ya nih syuting sinetron kerajaan? Lulu. Wow. Ini punya rumah segede gini. Oh, hihenya gimana ya? Masuk sini sejuk mas bro. Dan ini nggak main-main ya, lantainya ini marmer loh. Ini ada apa nih? Oh, ruangan buntu. Ini sebuah ruangan buntu ya, nggak bisa kita masuki. Depannya segini rek. Terus adegannya kayak gimana? Gede banget, luas. Oh, ini kamar mandi. Ini juga gypsum ya. Tembok asli. Oke, kita coba tengok ke belakang. Di situ ada tangga. Cuman aku nggak mau naik tangga, dengkul meloncat. Wah, banyak lukisan. Keren. Ini tangganya udah rapuh nih. Oh, masih kuat. Enggak deh, tetap gak mau naik. Memang tamunya banyak lukisannya mas bro. Budayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan bagi penonton via jaringan wifi sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator. Wah, ada lukisan. Aku tutup ngeri.
Oh, ini ruang buntu. Kita lihat di luar situ ya. Aku paling ngeliat foto itu. Aku merinding lihat foto itu. Merinding banget. Wow. Ada kolam kayak gini, Rek. Ya, semoga kita yang menonton video ini termasuk saya doakan bisa punya rumah lebih mewah seperti yang saya rekam saat ini. Amin. BTW, ntar aku bingung jalan keluarnya, nyasar ntar nih. Keren ya guys, keren banget ya guys, keren. Penataannya dulu. Oke, ini hanya sebuah ruangan kecil dan itu ada spring bednya. Wah. Lu, ini kalau ranjangnya segini, hohihenya gimana ya? Omes terlalu ngelonjor, lamun jorok. Oke. Dan lu ada bangunan atasnya lagi ternyata. Tapi maaf ya, saya tidak naik ke lantai 2. Dengkul meloncat. Keren ya guys. Semoga kita bisa kaya raya, bisa bikin rumah, beli rumah yang jauh lebih mewah dari tampilan ini. Amin. Oke, Mas Bro, Mbak Bro, Abang Bro, dan Bude Bro. Mungkin hanya itu aja yang saya rekam. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk pengetahuan lokasi syuting film ataupun sinetron. Yang belum kesini, setidaknya kalian bisa tahu seperti apa bangunan atau lokasi yang dipakai untuk syuting. Buat kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir, saya doakan panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, senantiasa bahagia, dan diberkahi usianya. Saya Captain Ray dari lokasi syuting di Bogor mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Sehat walafiat. Selamat beraktivitas. Sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.